Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Creative Angel bersama saya Leo. Di video kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat magnify effect seperti ini. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Pertama, kita pergi ke media area untuk mengimpor file. Kita bisa menerapkan magnify effect ini pada gambar atau video footage. Pada contoh ini, saya akan menggunakan gambar saja. Selanjutnya, kita pergi ke sample color dan pilih warna hitam. Lalu tarik ke timeline. Selanjutnya, kita pergi ke title dan pilih default title. Dan tarik ke timeline di track yang kedua. Lalu double klik pada teksnya dan pergi ke pengaturan advance-nya. Lalu kita hapus tulisan yang ada di sini. Selanjutnya kita pergi ke tanda ini untuk menambahkan shape. Kita pilih yang bentuknya bulat. Lalu kita hapus tulisan yang ada di dalam lingkaran bulat ini. Lalu pergi lagi ke shape fill dan ganti warnanya menjadi putih, seperti ini. Lalu kita bisa menyesuaikan ukuran lingkarannya. Berikutnya kita klik tanda alignment di tengah ini, agar lingkaran putih ini tepat berada di tengah layarnya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita pergi ke fitur snapshot, lalu klik untuk mendapatkan gambar screen-nya. Setelah gambarnya ada di area media, kita pergi ke timeline dan hapus semua yang ada di sini. Nah, sekarang kita tarik gambar atau video yang akan kita gunakan ke timeline. Selanjutnya, kita tentukan objek apa saja yang ingin kita terapkan magnify effect-nya. Misalnya, pada contoh ini, saya mau menerapkan magnify effect ke 3 objek yang ada di dalam gambar ini. Yang pertama, dompet yang ada di atasnya jam rantai. Yang kedua, kamera. Dan yang ketiga, foto yang berada di atas tas ini. Oke, pertama kita copy gambar yang ada di timeline, lalu paste di track yang kedua. Lalu kita kunci track 1, lalu kita klik gambar di track yang kedua, dan pergi ke crop and zoom. Selanjutnya kita pergi ke preview dan arahkan kotak hijau ini ke objek yang mau kita tonjolkan. Kalau sudah, klik OK. Nah, Anda lihat di preview sekarang sudah terlihat dompet dan jamnya yang tadi kita crop. Selanjutnya kita pergi ke efek, lalu pilih utility, dan pilih image mask. Lalu tarik ke timeline di track yang kedua. Lalu kita double klik di track yang kedua untuk masuk ke pengaturannya. Lalu kita pergi ke video effect. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan lagi marks yang tadi kita gunakan. Kita bisa menggeser ke kiri dan ke kanan dengan menggeser X dan Y seperti ini. Dan kita bisa juga menyesuaikan ukuran dan bentuk lingkarannya dengan menggeser width dan height-nya seperti ini. Kalau sudah sesuai, klik OK. Kita bisa pergi ke preview untuk menyesuaikan posisi marks-nya. Usahakan agar pas di atas objek yang ingin kita tonjolkan.
Selanjutnya kita tarik gambar yang ada di track yang kedua ke atas supaya kita bisa menyisakan track 2 yang kosong seperti ini. Lalu kita pergi ke timeline dan tarik gambar yang ada lingkaran putih di tengahnya yang tadi kita buat ke track 2 yang kosong ini. Lalu kita double klik di sini untuk masuk ke pengaturannya. Kita pergi ke compositing dan ganti blending mode-nya dengan lighten seperti ini. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita kunci dulu track yang ketiga. Lalu kita bisa menyesuaikan agar lingkaran putihnya bisa menyesuaikan dengan masking yang tadi kita buat seperti ini. Selanjutnya, kita double klik di gambar lingkaran untuk masuk ke pengaturannya. Lalu pergi ke motion dan pilih animasi boom. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya kita buka dulu kunci di track 3, lalu double klik untuk masuk ke pengaturannya dan menuju ke motion, lalu pilih lagi animasi boom. Kalau sudah, klik OK lagi. Nah, sekarang lingkaran putih dan maskingnya sudah memiliki magnify effect. Selanjutnya kita akan menentukan di bagian mana dalam video ini yang akan muncul nanti magnify effect-nya. Kita bisa mengarahkan garis vertikal merah ini ke detik yang kita inginkan, lalu potong seperti ini. Kalau sudah, kita hapus bagian yang lainnya. Lalu kita pergi ke kotak plus ini untuk pilih Open Track Manager. Setelah terbuka kotak Track Manager-nya, kita pastikan kotak di atas ini sudah berisi angka 1. Kalau sudah, klik OK. Dan akan muncul track tambahan di atas track 1 yang masih terkunci ini. Berikutnya kita pergi ke Sample Color dan pilih warna hitam. Lalu tarik ke timeline di track yang kedua yang kosong ini. Lalu double klik untuk masuk ke pengaturannya. Lalu pergi ke compositing dan turunkan opacity-nya sesuai dengan keinginan Anda. Pada contoh ini, saya akan menurunkan opacity-nya jadi 60%. Intinya untuk memberikan kesan dramatis pada video ini. Lalu kita bisa rapikan bagian warna hitam yang lebih dengan memotongnya seperti ini. Selanjutnya, kita bisa pergi ke transisi, lalu pilih transisi dissolve, lalu tarik ke timeline di track yang kedua di dalam gambar hitam di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan juga. Lalu kita bisa menyesuaikan durasinya agar perpindahan efeknya terlihat smooth atau halus. Di sini saya akan membuat durasinya 10 frame saja. Nah, Anda bisa melakukan hal yang sama untuk dua objek lainnya, sehingga nanti di timeline akan terlihat seperti ini. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Jika Anda merasa mendapat manfaat dari video ini, silakan klik subscribe dan klik bell untuk mendapatkan update jika saya mengeluarkan video baru. Komen jika Anda ingin bertanya atau menanggapi sesuatu tentang video ini. Thanks and be creative. Always.